Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pengantar kajian budaya. Setelah belajar tentang cultural studies dan kajian budaya, kemudian sejarah kajian budaya, dan kemarin ada ruang lingkup, sekarang kita akan belajar tentang metode apa saja yang digunakan dalam penelitian kajian budaya. Seharusnya memang belajar teorinya dulu ya, tapi bagi saya mungkin teori cultural studies ini agak sulit untuk dijelasin. Nanti kita lanjutkan teorinya, tapi kita mulai dulu dengan metodologi penelitian dalam kajian budaya atau ilmu budaya. Metode apa saja yang dapat digunakan ketika melakukan kajian budaya atau cultural studies? Sebelumnya biasanya ada dua istilah yang hampir sama, yaitu kata metode dan metodologi. Kira-kira apa yang membedakan metode dan metodologi saat Anda mau nanti 3 tahun lagi ketika membuat skripsi atau artikel ilmiah, biasanya menggunakan kata metode atau metodologi penelitian. Nah, apa sih yang membedakan kedua kata ini? Seringkali memang overlap ya, atau orang tertukar ketika menggunakan kata metode dan metodologi. Kita mulai dari metode. Nah, metode ini adalah merujuk pada penggunaan perangkat yang digunakan untuk melakukan penelitian, khususnya saat pengambilan data. Jadi misalnya Anda melakukan penelitian, metode adalah tentang bagaimana cara Anda mengumpulkan data-data penelitian. Bisa saja wawancara, atau observasi lapangan, atau menggunakan pendekatan tekstual, atau biasanya mahasiswa menggunakan istilah library research atau studi kepustakaan kalau library research. Atau jika Anda menggunakan pendekatan kuantitatif, biasanya metode yang digunakan adalah menggunakan kuesioner atau survei dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi perangkat ini disebut dengan metode. Nah, apa bedanya ya dengan metodologi? Kemudian metodologi. Nah, jika metode itu perangkat, maka metodologi tidak hanya perangkat. Metodologi dipahami secara lebih luas sebagai selain seperangkat alat, tapi juga komitmen filosofis dan politis dalam satu pendekatan penelitian tertentu. Komitmen, jadi sejak awal itu seorang peneliti sudah punya komitmen terhadap objek atau subjek penelitiannya. Dia mau menggunakan sudut pandang apa ketika melakukan penelitian. Peneliti atau akademisi memang biasanya diminta untuk memiliki komitmen tentang paradigma apa yang digunakan. Paradigma itu apa sih? Itu kalau kalian belajar filsafat pengetahuan, itu semacam sudut pandang yang digunakan sejak awal oleh peneliti. Misalnya Anda seorang positivistik ya, orang yang percaya bahwa kebenaran itu harus bisa diukur gitu kan. Nah, sejak awal Anda akan melakukan penelitian dengan cara mengukur objek penelitian Anda secara rasional. Atau Anda sebenarnya adalah orang yang kritis, Anda bertujuan untuk mengkritisi suatu fenomena tertentu menggunakan sudut pandang kritis, meyakini bahwa segala kebenaran itu berasal dari kekuasaan tertentu gitu kan. Maka komitmen sejak awal ketika melakukan penelitian adalah mengkritisi sebuah fenomena yang sudah mapan, seperti itu. Kemudian oh ya, mungkin sebelumnya Anda ingat ketika saya menjelaskan tentang dalam sejarah cultural studies ya. Di dalam sejarah cultural studies itu kan saya jelaskan ada dua kelompok ilmuwan, kelompok paradigma sayap kanan yang realistik dan positivistik, atau paradigma sayap kiri yang kritis. Nah, komitmen terhadap paradigma inilah yang disebut nanti dengan metodologi ya. Kalau metode tadi hanya alatnya saja, seperangkat alat, tetapi metodologi itu tidak hanya alat untuk mengumpulkan data atau cara untuk mengumpulkan data, tetapi juga sudut pandang peneliti tentang bagaimana dia memperlakukan data tersebut. Apakah hanya berniat mendeskripsikan sebagaimana kelompok sayap kanan yang realistik dan positivistik ini, atau Anda ingin mengkritisi realitas yang dia temukan sebagaimana kelompok sayap kiri ya, yang ingin mengkritisi kenapa sih ada orang yang
awalnya nggak pakai hijab, kemudian ganti pakai hijab. Kenapa banyak orang yang suka nongkrong di kafe, kenapa banyak orang yang mulai suka nonton drama Korea gitu, dan kenapa ada yang enggak gitu. Nah, itu dua sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang inilah yang mempengaruhi metode yang Anda gunakan nanti, maka disebut dengan metodologi. Nah, metodologi dalam kajian budaya. Ada salah satu buku yang bagus yang ditulis oleh Paulo Soko tentang metodologi dalam kajian budaya, tetapi yang ada yang bisa saya garis bawahi dari buku tersebut adalah bagaimana metodologi kajian budaya itu dianggap good atau dianggap valid dalam melakukan penelitian. Itu biasanya ada 3 hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah truthfulness, kemudian self-reflexivity, kemudian polycul. Ini yang agak sulit kata-katanya, saya sendiri juga nggak terlalu juga baru tahu istilah polyfocality gitu. Nah, truthfulness itu apa sih? Nah, biasanya di dalam paradigma ini truthfulness itu tentang sebuah penelitian harus melewati uji validitas. Jadi objek atau data-data yang Anda kumpulkan itu harus benar adanya dulu. Terus bagaimana cara mengetahui suatu kebenaran dari data yang sudah kita kumpulkan gitu ya. Nanti ada ketika nanti belajar metodologi, suatu saat nanti di semester berapa Anda belajar tentang metodologi, ada salah satu cara untuk uji validitas suatu objek penelitian. Salah satunya disebut dengan triangulasi, yaitu metode yang digunakan untuk memvalidasi hasil temuan dalam penggalian data dengan cara melakukan wawancara dari berbagai pihak narasumber untuk saling menguatkan atau bahkan sebaliknya jika terjadi perbedaan temuan. Kalau dalam bahasa jurnalistik, kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau kalian pernah belajar jurnalistik itu ada istilahnya cover both side. Saat kamu melakukan wawancara dari kedua belah pihak yang mungkin berlawanan, maka Anda harus dapat informasi yang seimbang dari keduanya. Nah, triangulasi itu seperti itu. Jadi tidak hanya satu orang, tapi harus melingkar, harus saling menguatkan atau sebaliknya malah mengkritisi. Itu salah satu cara untuk menguji validitas. Terus ada yang kelebihan cultural studies itu tidak hanya uji validasi, ada yang disebut dengan self-refleksi ini. Kenapa harus kita merefleksikan data ya? Kan tidak hanya mendeskripsikan. Jadi cultural studies atau kajian budaya itu tidak hanya bertujuan untuk mendefinisikan atau menjelaskan, menggambarkan objek penelitian gitu ya. Tidak hanya menunjukkan data, tapi perlu refleksi lebih lanjut dengan menunjukkan pertanyaan, misalnya mengapa hal demikian bisa terjadi? Mengapa BTS bisa sepopuler itu sehingga banyak mempengaruhi kaum muda di Indonesia saat ini ya? Apakah Anda bagian ARMY BTS ini? Mengapa banyak orang suka nongkrong di kafe, menghabiskan waktu banyak-banyak beli kopi yang harganya 25.000, 5 kali harga mie ayam? Terus kenapa banyak ya, pertanyaannya bisa banyaknya disebut dengan refleksi. Jadi merefleksikan fenomena atau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa Anda yang menjadi subjek penelitian Anda. Lama-lama bisa kritis juga kalau Anda belajar cultural studies ya. Maka dari kata kritis ini, dari pertanyaan-pertanyaan itu, lama-lama Anda bisa merujuk bahkan sampai ke kritik ideologi, wacana apa yang sedang beredar. Wacana itu bisa, kita akan belajar tentang wacana tapi nanti entah kapan. Kemudian ada politik representasi kelompok, itu berarti maksudnya adalah kelompok-kelompok itu menggambarkan dirinya sebagai apa gitu ya di sebuah masyarakat yang besar, dan bagaimana simbol kelompok ini digunakan bahkan dalam politik atau ekonomi dan lain sebagainya, atau sampai ke kepentingan penguasa dan sebagainya gitu. Maka self-reflexivity ini sangatlah penting ketika melakukan cultural studies. Yang terakhir, yang ketiga adalah polyfocality. Istilahnya susah sekali ya. Apa itu polyfocality? Istilah ini biasanya digunakan dalam cultural studies ini. Jadi kajian budaya itu kan kemarin kita belajar bahwa dia tidak hanya satu disiplin ilmu, beda dengan kalau Anda belajar antropologi, sosiologi, itu kan jelas disiplin ilmunya hanya ini adalah ilmu yang menggunakan teori sosiologi, ini ilmu yang menggunakan teori antropologi. Nah, kalau cultural studies itu dia bisa menggunakan banyak disiplin dalam satu kajian penelitian atau dalam melakukan analisis penelitian. Nah,
suatu cara untuk menggabungkan berbagai disiplin inilah secara seimbang disebut dengan polyfocality. Angel banget. Artinya menggunakan banyak disiplin dalam melakukan analisis. Karena menggunakan banyak disiplin harus berhati-hati memilah mana yang tepat digunakan saat menganalisis suatu studi kasus tertentu. Jangan sampai malah kontraproduktif ya. Misalnya kamu ingin meneliti kebudayaan Jawa, maka mungkin bisa menggunakan disiplin antropologi. Tapi kemudian ketika studi kasusnya meneliti rap Jawa, mungkin kalian pernah nonton video-video rap Jawa gitu ya, atau hip hop Jawa yang ada di YouTube. Lagunya kayak gimana ya? Saya juga agak lupa. Jogja Ora Didol. Nah, itu salah satu contoh lagu rap Jawa di YouTube. Anda mungkin menggunakan tidak hanya disiplin antropologi, tapi mungkin juga disiplin komunikasi dengan menggunakan analisis media sosial, juga bahkan menggunakan disiplin sosiologi. Bagaimana YouTube atau hip hop Jawa ini bisa mempengaruhi anak muda seperti itu. Nah, kan menggunakan 3 disiplin tuh, itu yang disebut dengan menggabungkan berbagai disiplin. Ketika disiplin digunakan untuk mengetahui bagaimana, misalnya untuk menganalisis bagaimana rap atau hip hop Jawa di YouTube itu menjadi representasi sebuah perubahan atau pergeseran budaya saat ini. Nah, itu yang disebut dengan polyfocality. Kemudian sekarang kita ke metode. Metode apa saja yang biasanya digunakan dalam cultural studies? Banyak, saya bisa menyebutkan 5, tetapi mungkin di video ini 1, 2, life experience sama naratif dulu. Kemudian nanti 3 metode yang lainnya di video yang lain. Tentang life experience, atau kalau ini diterjemahkan menjadi pengalaman hidup gitu. Kok bisa ya menggunakan metode ini? Life experience adalah metode penelitian dengan mengamati pengalaman hidup seseorang. Hal ini tidak hanya penting dalam proses pengumpulan data, tetapi juga dalam menentukan konsep analisis apa yang akan digunakan. Misalnya saat Anda ingin meneliti tentang berapa cepat perubahan teknologi dari generasi ke generasi, mungkin Anda dapat memulainya dengan wawancara pengalaman hidup kakek, bapak, kakak, hingga adik Anda, bagaimana setiap generasi beradaptasi dengan teknologi yang mereka gunakan. Seperti itu. Jadi semacam refleksi pengalaman subjek penelitian. Salah satu yang menjadi ciri khas kajian budaya adalah fokusnya terhadap dimensi subjektif pada hubungan sosial ya. Jadi karena kajian budaya itu tidak hanya tentang satu orang personal, jadi beda dengan life history ya, itu berbeda dengan life experience ini. Karena tadi subjek kita berhubungan dengan hubungan sosial satu dengan yang lain, jadi dalam satu masyarakat atau komunitas tertentu, dengan menggunakan life experience Anda bisa menekankan pada kompleksitas hubungan antara budaya di ruang publik ya, atau subjektivitas ruang privat dan hal-hal lain yang sering berubah di antara keduanya. Hubungan antara budaya di ruang publik. Jadi bagaimana budaya yang muncul seperti tadi hip hop Jawa misalnya atau rap Jawa itu kemudian dikonsumsi dan mendapatkan apresiasi atau kritik atau bagaimana perkembangannya di ruang publik. Jadi ketika Anda sudah mengupload suatu informasi di YouTube atau media sosial, sebenarnya itu sudah berada di sebuah ruang publik. Nah, self experience ini bisa menggunakan, atau seperti tadi kasus tentang orang tua Anda. Bagaimana orang tua Anda beradaptasi menggunakan smartphone yang setiap tahunnya saja ada selalu model-model baru atau aplikasi-aplikasi baru gitu. Bagaimana dia beradaptasi. Nah, ini adalah hubungan antara subjektivitas, hubungan sosial dengan budaya yang baru saja muncul ini. Jadi setiap orang punya sudut pandang subjektif tentang bagaimana dia mengalami budaya tertentu gitu. Bagaimana orang tuamu, apakah dia kesulitan menggunakan HP, seperti itu. Misalnya Anda bertanya mengapa teman Anda sangat menyukai BTS, mengapa Anda ingin melakukan penelitian mengapa artis memilih mengenakan hijab, kemudian mengapa teman Anda sering menghabiskan waktu dengan nongkrong di kafe gitu ya. Itu adalah tentang sudut pandang subjektif bagaimana dia mengalami budaya tertentu.
Di life experience, maka dia adalah semacam metode yang digunakan sebagai jembatan antara subjektivitas seseorang dan budaya tertentu di ruang publik. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara melakukan life experience tadi ya? Ada 4 tahapan Anda bisa melakukannya. Caranya memang sebagian besar mungkin dengan metode wawancara ya, tetapi ada 4 hal ini yang mungkin Anda bisa menjadi cara untuk mengurutkan gimana informasi yang Anda butuhkan. Nah, yang pertama, manfaat menggunakan life experience ini 1, mengontrol sejauh mana sumber-sumber penelitian mengalami perubahan. Misalnya tadi, seberapa jauh manusia mengalami perubahan akibat budaya tertentu, misalnya adanya Korean Wave, adanya drama Korea, ketika ada drama Korea itu kan membuat orang kemudian mengetahui budaya Korea itu apa saja gitu kan. Kemudian yang kedua, mengetahui produk budaya. Nah, setelah tahu bagaimana proses hal-hal Korea tadi masuk ke Indonesia, kemudian tahu produk-produk apa sih yang sudah dikonsumsi gitu ya. Ada film, ada lifestyle, ada pakaian, ada makanan ya. Kalian suka sekarang makan grill Korea gitu kan, atau tteokbokki dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengakses praktik budaya yang bermacam-macam. Nah, setelah ada objek produk budaya yang kalian konsumsi, kemudian ada praktis budayanya. Misalnya kalian mulai ikut konser konser-konser artis-artis Korea, K-pop misalnya. Atau kalau enggak K-pop, misalnya Anda orang yang sedang senang dengan praktik urban muslim, semacam suka pengajian gitu ya, atau nonton dakwah-dakwah gitu ya, atau mengganti penampilan yang awalnya pakai kemeja menggunakan koko putih panjang sampai lutut gitu ya. Itu ada semacam kita juga bisa mengakses praktik-praktik budaya melalui pengalaman seseorang. Kemudian membedakan bentuk-bentuk konsumsi budaya. Tadi setelah mengetahui produk budayanya, kemudian prakteknya, kemudian cara mengkonsumsinya, seperti itu. Seperti efek dari apa yang sudah Anda lakukan di atas tadi, mungkin efeknya misalnya Anda melakukan tweet war di media sosial hanya membela artis yang Anda sukai. Ini biasanya sering terjadi sama fans-fansnya K-pop, kalau ada salah satu artis K-popnya dikritisi atau itu sudah diserang. Ini terjadi saat ketika nonton startup antara Han Ji Pyong atau Nam Do San. Nah, itu sampai pada tweet war atau perang-perang lain di media sosial. Atau saat bentuk-bentuk ketika Anda melihat betapa cantiknya artis-artis Korea, kemudian Anda membeli produk-produk skincare Korea. Nah, ini adalah tentang bentuk-bentuk konsumsi budaya. Nah, itu ya 4 tahapannya tentang mengontrol, mengetahui produk budaya, mengakses praktik budaya, hingga mengetahui bentuk-bentuk atau membedakan bentuk-bentuk konsumsi budaya. Kemudian meskipun ini kelihatannya sangat efektif, tapi metode ini juga ada kekurangannya. Kekurangan metode life experience. Jadi Anda harus berhati-hati ketika menggunakan metode ini. Ada 2 hal yang biasanya menjadi pertanyaan atau yang harus yang menjadi keraguan ketika melakukan pendekatan ini. Yang pertama adalah tentang sebenarnya budaya yang mempengaruhi manusia atau manusia adalah agen aktif yang mempengaruhi budaya, atau kata budaya ini bisa diganti apa saja, bisa diganti ideologi, misalnya apakah manusia yang dikonstruksi atau dibentuk oleh ideologi atau oleh budaya atau oleh masyarakatnya, atau sebaliknya agen atau manusialah yang aktif dan kreatif. Nah, ini tergantung ya, misalnya apa yang kalian konsumsi sekarang itu karena pengaruh hal-hal eksternal di sekitar Anda, atau sebaliknya Andalah yang mempengaruhi perubahan bagaimana orang mengkonsumsi produk budaya saat ini. Ya, tergantung objek penelitian Anda. Jika Anda adalah fans BTS, mungkin Anda cocok pada asumsi yang pertama, bahwa Anda dipengaruhi oleh hal eksternal, yaitu saat Anda mengkonsumsi budaya populer Korean Wave tadi. Atau justru jika yang objek penelitian Anda adalah artisnya atau BTS-nya, mungkin justru mereka lah orang-orang yang mempengaruhi hal-hal eksternal di luar mereka gitu ya. Mereka sebagai agen yang aktif dan
sebagai agen yang aktif dan kreatif dalam mempengaruhi budaya. Seperti itu. Baik BTS maupun fansnya atau Anda, keduanya adalah subjek penelitian cultural studies. Terus yang kedua tentang yang harus hati-hati adalah saat Anda melakukan life experience, itu biasanya yang dikhawatirkan adalah jatuh pada yang disebut dengan esensialisme. Aduh, apa ini ya esensialisme? Di mana saat peneliti kemudian menggunakan satu pengalaman seseorang untuk mengukur pengalaman orang lain. Nah, ini disebut dengan esensialisme. Saat peneliti mendeskripsikan pengalaman seseorang dengan menekankan esensinya, kemudian terjadi kekhawatiran bahwa apa yang digambarkan saat itu menjadi sesuatu yang paling nyata dan yang paling benar dalam merepresentasikan identitas kelompok. Misalnya Anda meneliti kelompok Jawa di suatu tempat di Tulungagung misalnya ya, Anda melihat gambaran Jawa di Tulungagung itu seperti si Pak Raden gitu ya. Tapi kemudian ada yang berbeda, meskipun orang Jawa tetapi nggak kayak Pak Raden gitu ya. Orang Jawa pakai bahasa Jawa tapi agak logatnya logat Sumatera misalnya, atau logat Batak tapi pakai bahasa Jawa. Bayangin ya, logat Batak pakai bahasa Jawa gitu. Kemudian Anda mendeskripsikan si Pak Robert ini, kok Robert sih? Ya, apa nama sajalah, itu bukan Pak Raden karena dia beda dengan Pak Raden gitu. Nah, esensialisme ini yang kemudian membuat membedakan satu dengan yang lain, menolak bentuk karakter yang berbeda dengan objek penelitian Anda. Jadi harap berhati-hati ketika menggunakan life experience, jangan sampai jatuh pada kekhawatiran yang kedua, yaitu tentang esensialisme. Oke, itu ya tadi metode life experience. Kemudian lanjut ke metode yang kedua, yaitu tentang naratif. Metode ini hampir sama dengan life experience, bedanya adalah metode ini menceritakan di mana menambahkan bagaimana pendapat narasumber menceritakan pandangannya terhadap dunia dan sekitarnya. Jadi kalau tadi yang pertama itu kan tentang pengalamannya ya, kalau ini tentang sudut pandang dia terhadap apa yang dia yakini saat itu gitu. Memperlihatkan bagaimana cara manusia secara kreatif memaknai dirinya sendiri, menempatkan dirinya di dunia masa kini, sekarang hingga masa depan. Jadi misalnya kamu tanya ke fans BTS itu, kamu ngefans BTS sampai kapan gitu. Terus apa masa depanmu juga akan berhubungan dengan fans BTS gitu dan lain sebagainya. Itu tentang naratif, itu dia membuat narasi tentang dirinya sendiri dari masa lalu, sekarang hingga masa depan. Itu misalnya Oke, gimana cara menggunakan metode ini, metode naratif ini ya. Ada tokoh namanya Michael Crotty, ini saya nggak tahu cara bacanya. Mungkin itu, dia menawarkan 3 cara ketika kamu melakukan penelitian dengan metode naratif. Sebaiknya tekankan pada 3 hal. Yang pertama adalah mode empati. Jadi ketika kamu melakukan wawancara, ini adalah tentang upaya peneliti untuk memahami, meskipun kadang-kadang kamu nggak setuju ya dengan pernyataan narasumber. Misalnya kamu wawancara kenapa ada orang yang suka nongkrong padahal dia tidak punya cukup uang, kok dapat uang sedikit habis buat beli kopi gitu kan, yang harganya bisa sampai 25.000 atau 40.000 gitu. Mungkin saja Anda tidak setuju dengan pendapatnya gitu ya, tapi sebagai seorang peneliti Anda harus tetap bersikap bermode empati ini gitu. Terus yang kedua, mode interaktif, jadi tidak hanya bertujuan untuk membuat dialog antar peneliti dan narasumber, namun sebuah upaya untuk saling memberikan pandangan, pernyataan kritis, sehingga dapat mendalami gambaran maupun argumen yang diberikan narasumber. Tadi ya, Anda mungkin tidak harus setuju, tapi kan maksudnya mode empati itu di awal tidak menyalahkan dulu, tetapi tetap melakukan interaksi. Misalnya Anda mau memberikan pertanyaan kritis kepada narasumber gitu. Misalnya Anda mau bertanya, kenapa kamu ngabisin uangnya buat beli tiket nonton BTS yang harganya jutaan? Kan kamu susah mau bayar SPP
kampus gitu misalnya. Atau misalnya kamu mau bertanya, kenapa kamu menghabiskan uang 25.000 di kafe untuk nongkrong berjam-jam gitu. Itu kan kamu bisa gunakan untuk beli makanan yang lebih enak gitu, tidak hanya segelas kopi misalnya. Nah, itu yang disebut dengan mode interaktif, sehingga pandangan yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh narasumber menjadi pertimbangan baru atas apa yang dijelaskan gitu. Jadi ada dialog ya antara narasumber sama orang yang wawancara atau penelitinya. Kemudian yang ketiga, mode transaksional, yaitu keterlibatan baik narasumber maupun peneliti dalam menyusun narasi. Hal ini memungkinkan dilakukan pendekatan observatif partisipan. Apa pendekatan ini? Anda bisa belajar di metodologi penelitian yang lebih lengkap. Oke, sampai di sini dulu 2 metodenya, life experience dan naratif. Besok kita sambung lagi ke 3 metode penelitian dalam kajian budaya. Terima kasih, see you.